Pendidikan menjadi salah satu pilar paling penting dalam membangun masa depan suatu daerah. Dari pendidikan tersebut akan lahir kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter, hingga harapan masa depan yang lebih baik. Daerah yang memiliki sistem pendidikan kuat juga akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan mampu bersaing di masa depan. Namun, dalam pelaksanaannya, pendidikan tidak selalu berjalan mudah. Berbagai tantangan masih harus dihadapi, mulai dari keterbatasan daya tampung sekolah, kesenjangan akses pendidikan, hingga persoalan ekonomi keluarga yang masih menjadi penyebab anak putus sekolah. Di Provinsi Banten sendiri, persoalan pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusuma. Melalui program Banten Cerdas, Pemprov Banten berupaya memastikan bahwa seluruh anak Banten memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak tanpa terhalang masalah biaya. Program Banten Cerdas ini tidak hanya berbicara soal pendidikan gratis semata, melainkan juga berbicara tentang bagaimana memastikan anak-anak Banten dapat belajar dengan baik, mendapatkan gizi yang cukup, dan memperoleh kesempatan masuk sekolah secara adil dan transparan. Karena itulah, pemerintah Provinsi Banten saat ini terus mendorong integrasi berbagai program pendidikan, mulai dari program sekolah gratis, makan bergizi gratis atau MBG, hingga kesiapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pendidikan tidak hanya mudah diakses, namun juga berkualitas dan mampu menjadi jalan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah Provinsi Banten dalam menjalankan program tersebut, Gubernur Banten Andra Soni didampingi Wakil Wali Kota Tangerang Mariono Hasan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaluddin, serta jajaran terkait melakukan kunjungan kerja ke Kota Tangerang pada Selasa 26 Mei 2026. Kunjungan kerja ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa program pendidikan yang diusung Pemprov Banten benar-benar berjalan optimal di lapangan. Tidak hanya sekedar menjadi kebijakan di atas kertas, namun juga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu tujuan kunjungan Gubernur Banten yaitu SMK Negeri 4 Kota Tangerang. Sekolah ini menjadi lokasi penting karena menjadi salah satu sekolah yang sedang menyiapkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di sekolah ini, Gubernur Banten Andra Soni bersama rombongan meninjau langsung posko pengaduan dan validasi SPMB. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan SPMB dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan terhindar dari praktik pungutan liar atau pungli. Hal ini menjadi penting mengingat SPMB tahun ini menjadi momen besar bagi ribuan lulusan SMP dan MTS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan SMK. Pemerintah Provinsi Banten pun berupaya memastikan proses tersebut berjalan adil dan sesuai aturan. Tidak hanya meninjau kesiapan SPMB, Gubernur Banten dan rombongan juga melihat langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SMK Negeri 4 Kota Tangerang. Program ini menjadi bagian penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Sebab pemerintah menyadari pendidikan yang baik tidak hanya berkaitan dengan akses sekolah, namun juga kesiapan fisik dan konsentrasi siswa dalam belajar. Dengan asupan gizi yang baik, siswa diharapkan dapat lebih fokus dan produktif selama kegiatan pembelajaran. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Banten juga melihat langsung menu yang diberikan kepada siswa, sekaligus memastikan distribusi program MBG dapat berjalan dengan baik dan merata. Andra Soni menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Banten berkomitmen menjamin pendidikan bagi anak-anak Banten, khususnya bagi mereka yang ingin melanjutkan dari SMP ke SMA dan SMK sederajat. Alhamdulillah hari ini bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota Tangerang, juga didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang beserta teman-teman OPD, hadir langsung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Kami mengunjungi STM 4 dan SMK 4 Kota Tangerang dan SMK Yupentek 1 di Kota Tangerang. Dalam rangka pertama meninjau proses pra SPMB di SMK 4
dan kemudian juga meninjau pelaksanaan program sekolah gratis di SMK Yupentek 1, sekaligus juga melihat secara langsung atau bersama-sama dengan anak-anak tadi proses pendistribusian MBG dan pelaksanaan MBG. Kami berharap semua program-program dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan mohon dukungan kepada seluruh pihak bahwa ini adalah niatan besar Bapak Presiden memberikan support gizi kepada anak-anak kita di usia-usia pertumbuhan mereka, dan kemudian dari pemerintah Provinsi Banten juga berusaha memberikan akses seluas-luasnya kepada anak-anak kita untuk mendapatkan kesempatan atau mendapatkan haknya mendapatkan pendidikan lanjutan di SMA atau SMK. Insya Allah program ini terus kita evaluasi, dan insya Allah program ini akan terus kita laksanakan. Mendampingi Gubernur Banten, Wakil Wali Kota Tangerang Mariono Hasan mengatakan agenda kunjungan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut program sekolah gratis yang digagas pemerintah Provinsi Banten di jenjang SMA dan SMK. Menurut Mariono, program sekolah gratis sendiri sebelumnya juga sudah berjalan di jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Tangerang. Karena itu, sinergi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi menjadi hal yang penting agar masyarakat dapat merasakan akses pendidikan gratis secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, Mariono Hasan juga mengaku ikut memastikan bersama Gubernur Banten bahwa pelaksanaan dan pendistribusian makan bergizi gratis di Kota Tangerang dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah hari ini kami bersama Pak Gubernur Banten, Pak Antasoni, didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dan kami bersama Pak Yudi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Pak Turidi selaku Wakil Ketua DPRD. Kami melihat bahwasanya perkembangan dari penerimaan siswa baru yang ada di Kota Tangerang, baik itu di SMA, SMK maupun SMH, ini semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kaitan dengan metode saat ini sudah menggunakan sistem digitalisasi, oleh karena itu sangat memudahkan bagi siswa dan orang tua untuk mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah yang sudah dipersiapkan oleh Provinsi Banten. Yang kedua, kita juga melihat program pemberian makanan gizi gratis di tiap-tiap sekolah. Tadi sampling kita ada 3 sekolah yang kita lihat, dan alhamdulillah bisa didistribusikan dengan sangat baik. Kualitas makanan juga sehat, bergizi, dan bisa diterima oleh para siswa. Yang ketiga, kita melihat program sistem pemberian sekolah gratis tingkat Provinsi Banten, di mana ini bagian dari juga tindak lanjut apa yang sudah kami laksanakan di Kota Tangerang, khususnya di tingkat SD, SMP. Dan sementara untuk provinsi melaksanakan di tingkat SMA, SMK, dan SMA. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaluddin menyebut kunjungan gubernur ke sekolah-sekolah menjadi bagian penting dalam melihat kesiapan satuan pendidikan menghadapi tahun ajaran baru 2026-2027. Terlebih saat ini pelaksanaan SPMB di Banten sedang memasuki tahap pra-SPMB yang berlangsung sejak 20 April hingga 31 Mei 2026. Tahap ini menjadi fase penting dalam validasi dan verifikasi data awal calon peserta didik. Jamaluddin menilai kesiapan sekolah-sekolah di Banten, khususnya di Kota Tangerang saat ini, sudah berjalan dengan baik. Berbagai sarana pendukung, termasuk posko informasi dan helpdesk, telah disiapkan untuk membantu orang tua dan calon peserta didik. Tadi alhamdulillah Pak Gubernur mengunjungi beberapa sekolah, yaitu diantaranya satu SMK Negeri 4 Kota Tangerang, yaitu terkait dengan sekolah negerinya, kaitan dengan SPMB dan makan bergizi gratis. Dan alhamdulillah beliau tadi sudah dijelaskan dari pihak sekolah bahwa SPMB tahun ini itu sudah saya rasa terang benderang ya, sudah jelas, yaitu disampaikan oleh tadi kepala sekolah juga disampaikan bahwa terkait dengan di tanggal 20 April sampai dengan tanggal 31 Mei ini adalah pra SPMB. Setelah itu tanggal 10 Juni sampai 10 Juli ini adalah SPMB. Dan ini ada beberapa jalur, yaitu jalur pertama adalah domisili itu bagi dua, ada domisili lingkungan dan ada domisili wilayah. Yang kedua adalah jalur afirmasi, yaitu anak-anak yang kita yang anak-anak yang tidak mampu di afirmasi tersebut, desil 1 sampai dengan desil 5.
Terus yang ketiga adalah prestasi. Prestasi ada 2, ada prestasi akademik dan non akademik, dan yang selanjutnya adalah mutasi. Dan jalur ini sesuai dengan waktu dan tanggal yang sudah tentukan. 2 hari langsung pengumuman dan langsung daftar ulang dan seterusnya seperti itu. Itu kaitan dengan SPMB dan juga dibantu oleh sekolah. Jadi sekolah mensosialisasikan yaitu dengan IG, dengan TikTok dan lain sebagainya. Bahkan masyarakat, orang tua yang belum mengerti atau belum paham dengan IT, teknologi, orang tua bisa langsung datang ke helpdesk sekolah masing-masing. Dan juga ada informasi apabila tidak diterima sekolah negeri, maka orang tua bisa atau anak-anak kita bisa disekolahkan ke sekolah gratis. Itu sekolah yang ada di Kota Tangerang, kurang lebih 74 sekolah yang sudah kerjasama dengan pemerintah Provinsi Banten. Jamaluddin berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat berjalan lancar sesuai rencana, transparan, dan dapat memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh anak Banten untuk mendapatkan pendidikan. Usai mengunjungi sekolah, Gubernur Banten Andra Soni bersama rombongan juga melakukan kunjungan ke kantor cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau KCD di Kota Tangerang. Kunjungan ini dilakukan untuk memonitoring langsung kesiapan pelaksanaan SPMB, termasuk memastikan bahwa proses pendaftaran tahun ini dapat berjalan lebih baik, lebih tertib, dan meminimalisir potensi kendala yang sering muncul saat musim penerimaan peserta didik baru. Karena proses tadi pantauan saya, proses SPMB, pertama yang saya sampaikan bahwa proses SPMB ini harus dilaksanakan secara fair, dilaksanakan secara terbuka, dilaksanakan akuntabel. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB menjadi momen yang paling dinanti sekaligus paling menentukan bagi para siswa lulusan SMP dan MTS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan SMK sederajat. Bagi banyak keluarga, masa pendaftaran sekolah seringkali menjadi momen penuh harapan dan sekaligus kekhawatiran. Harapan untuk mendapatkan sekolah terbaik dan kekhawatiran akan keterbatasan daya tampung sekolah, persaingan yang ketat, hingga kebingungan dalam memahami aturan pendaftaran menjadi tantangan yang kerap dihadapi para orang tua dan siswa. Karena itulah, pemerintah Provinsi Banten berupaya memastikan pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, dan mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Kini istilah penerimaan peserta didik baru atau PPDB telah berganti menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Perubahan ini menyesuaikan kebijakan nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 dan Nomor 9 Tahun 2025. Meski berubah secara penamaan, namun tujuan besarnya tetap sama, yaitu memberikan akses pendidikan yang adil, transparan, dan dapat menjangkau seluruh anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Agar program tersebut berjalan optimal, Gubernur Banten Andra Soni turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan sekolah-sekolah dalam menyambut tahun ajaran baru. Salah satunya dengan mengunjungi SMK Negeri 4 Kota Tangerang dan SMKS Yupentek 1 Kota Tangerang. Kunjungan ini menjadi penting karena pemerintah Provinsi Banten ingin memastikan bahwa baik sekolah negeri maupun swasta sama-sama siap menghadapi proses penerimaan siswa baru. Meski memiliki sistem yang berbeda, namun pemerintah Provinsi Banten memastikan akses pendidikan bagi masyarakat harus dapat berjalan dengan optimal, terlebih dengan adanya program sekolah gratis yang kini juga menjangkau sekolah swasta mitra. Khusus di sekolah negeri, Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung posko SPMB yang telah disiapkan oleh pihak sekolah. Posko ini menjadi pusat informasi, validasi data, hingga pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan kendala selama proses pendaftaran. Andra Soni menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB harus berjalan secara jujur, fair, dan terbuka. Ia tidak ingin ada praktik titip-menitip, pungli, atau bentuk penyimpangan lain yang dapat merugikan calon siswa. Menurutnya pendidikan harus menjadi ruang yang adil bagi seluruh anak Banten tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun status sosial. Karena proses tadi pantauan saya, proses SPMB, pertama yang saya sampaikan bahwa
proses SPMB ini harus dilaksanakan secara fair, dilaksanakan secara terbuka, dilaksanakan akuntabel. Dan kita paham, kita sama-sama lama jadi warga Banten, jadi warga Kota Tangerang, bahwa di setiap masa SPMB itu selalu ada niatan, selalu ada ya oknum-oknum yang berusaha untuk memaksakan keinginannya, memaksakan kepentingannya. Nah, kita hari ini bicara adalah hak semua warga Banten, hak semua anak-anak kita yang berhak untuk mendapatkan pendidikan lanjutan atas di Provinsi Banten. Kita sadar bahwa jumlah sekolah negeri kita masih sangat terbatas dan kita terus membangun sekolah-sekolah negeri, ruang kelas baru dan unit sekolah baru. Tapi kita memerlukan waktu, maka program sekolah gratis salah satu alternatif untuk memenuhi rasio anak-anak kita sekolah di sekolah lanjutan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Mariono Hasan juga mengingatkan kepada seluruh sekolah yang ada di Kota Tangerang, baik yang menjadi kewenangan pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, agar terus meningkatkan mutu pendidikannya. Sebab menurut Mariono, peningkatan akses pendidikan harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, siswa tidak hanya bisa bersekolah, namun juga mendapatkan pembelajaran yang berkualitas dan mampu bersaing. Ya, untuk para sekolah agar lebih meningkatkan kualitas sarana prasarana dan juga peningkatan mutu dari kualitas pendidikan siswa-siswinya. Mudah-mudahan menuju generasi emas 2045 dengan makanan bergizi dan kualitas pendidikan yang lebih baik ini dapat terwujud untuk menyongsong masa depan. Dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, pemerintah Provinsi Banten juga telah menetapkan berbagai ketentuan dan jalur penerimaan untuk menjaga keadilan bagi calon peserta didik. Khusus untuk SMA negeri, jalur domisili menjadi salah satu komponen penting dengan kuota sebesar 35%. Jalur ini terbagi menjadi domisili lingkungan sekolah sebesar 20% dan domisili wilayah sebesar 15%. Khusus wilayah Tangerang Raya, aturan jarak diterapkan lebih ketat, yakni maksimal 500 meter dari sekolah, sedangkan wilayah lain di Banten diberlakukan batas hingga 1 km. Selain jalur domisili, Pemprov Banten juga memberikan porsi besar pada jalur afirmasi, yaitu sebesar 30%. Jalur ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa terpinggirkan oleh keterbatasan ekonomi. Sementara untuk jalur prestasi, Pemprov Banten menyiapkan kuota sebesar 30%, terdiri dari prestasi akademik sebesar 25% berdasarkan nilai rapor dan tes, serta prestasi non-akademik sebesar 5%. Sedangkan jalur mutasi disediakan sebesar 5% bagi siswa yang orang tuanya mengalami perpindahan tugas, termasuk anak guru. Berbeda dengan SMA, untuk SMK pelaksanaan SPMB tahun ini tidak menggunakan sistem zonasi atau jarak rumah sebagai penentu utama, melainkan lebih menekankan pada tes minat bakat dan nilai rapor calon siswa. Hal ini dinilai sesuai dengan karakteristik sekolah menengah kejuruan yang memiliki berbagai program keahlian dan membutuhkan kesesuaian minat siswa dengan jurusan yang dipilih. Dalam SPMB SMK, jalur afirmasi juga menjadi prioritas dengan porsi 15% bagi siswa dari keluarga kurang mampu di lingkungan sekitar sekolah, sedangkan domisili terdekat mendapat kuota 10%. Calon siswa SMK juga diberikan kesempatan memilih hingga 2 konsentrasi keahlian dalam satu sekolah, sehingga siswa memiliki pilihan yang lebih fleksibel sesuai minat dan kemampuan masing-masing. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Kota Tangerang, Deden Nur Saputra menyebut, secara umum persiapan sekolah dalam menghadapi SPMB tahun ini sudah berjalan dengan baik. Meski demikian, menurutnya tantangan yang masih dihadapi yaitu bagaimana memberikan pemahaman yang baik kepada para orang tua siswa terkait petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan SPMB. Sebab masih banyak orang tua yang belum memahami secara menyeluruh terkait jalur pendaftaran, persyaratan, hingga tata cara verifikasi data. Untuk menjawab hal tersebut, pihak sekolah pun menyiapkan helpdesk atau posko bantuan bagi para orang tua yang masih mengalami kebingungan dalam proses pendaftaran. Kalau kendalanya kebanyakan itu dari siswa dan para orang tua siswa, di mana kan mereka tidak bisa mengupload misalkan ya, kemudian salah upload misalkan nilai dan sebagainya. Nah, itu kami kan
ke mereka itu memberikan note untuk revisi ya. Cuma ketika mereka lebih dari 1 kali atau 2 kali harus direvisi, ya kami panggil supaya lebih efektif, efisien. Seperti sekarang ini kan udah tanggal 25 ya. Nah, maka yang paling efektif ya ketika mereka salah lagi kita panggil saja orang tua sama siswanya untuk kita bantu di help desk. Baik, ini untuk para calon siswa ataupun para wali yang ingin mendaftarkan anaknya ke SMK 4 yang masih kebingungan, itu alurnya seperti apa, Pak? Alurnya mereka pertama harus mengupload sebagaimana persyaratan yang ada di pra SPMB. Ada di pra SMB. Kemudian berikutnya kita cek misalkan upload nilai raport, kemudian raport foto tagging ya, kemudian raport kakak dan sebagainya. Nanti operator kami itu akan memeriksa satu-satu. Nah, ketika misalkan salah input nilai aja, misalkan nilainya harusnya nilai semester 5 yang dia masukkan misalkan semester malah tes setengah semester misalkan ya. Yang harusnya dimasukkan nilai 8 mereka kadang-kadang memasukkan nilai kadang-kadang yang lebih kecil. Nah, ya kita otomatis kita tidak divalidasi ya, nah suruh direvisi kan kami tidak bisa langsung merevisi, mereka sendiri yang merevisi ya. Itu saja sih yang banyakkan kendalanya. Baik, nanti untuk yang udah masih bingung untuk layanan helpdesk sendiri dari SMK 4 itu bukan dari hari apa sampai hari apa, Pak? Tidak dibatasi waktu. Tidak dibatasi ya, yang penting selama hari kerja kita. Bahkan bisa sampai hampir jam 4, kita kan pulang jam 4 ya. Mereka itu jam 3 lewat masih suka ada orang tua kita ladeni saja ya. Maksimal sampai jam 4 lah pas kita pulang. Oke, ya. Di hari kerja berarti? Di hari kerja ya, di hari tetap kerja. Melayani. Di hari kerja tetap melayani ya, hari kerja. Baik, terakhir mungkin Pak ada pesan yang ingin disampaikan kepada para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya di SMK 4. Ini ada pesan tersendiri mungkin? Ya sebenarnya sih buat kita ketika mau kebanyakan para orang tua dan siswa itu kan mungkin karena khawatir dan sebagainya dan tidak sabar, mereka itu tanpa membaca dulu petunjuk yang kami ada di web ya, kemudian ada di IG dan sebagainya, step by stepnya, langkah-langkahnya, alurnya, nah mereka langsung mengisi saja sehingga kebanyakan salah. Jadi saran kami ya mereka baca dulu itu alurnya, nah kemudian persyaratannya apa saja yang harus di-upload dan sebagainya. Ketika sudah lengkap baru diisi atau di-upload sehingga tidak berkali-kali mereka salah merevisi. Tapi ketika mereka salah harus direvisi berkali-kali ya kami akan membantu tetap ya. Biasanya kami panggil mereka ya. Seperti hari tadi. Baik. Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, pihak sekolah berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Dede juga berharap para orang tua siswa dapat memahami dan mengikuti petunjuk teknis yang sudah ditetapkan pemerintah agar proses pendaftaran dapat berjalan lebih mudah dan tertib. Terlebih, tahapan pendaftaran SPMB tahun ini akan berlangsung mulai Juni hingga Juli 2026. Dimulai dari jalur domisili lingkungan sekolah pada 10 dan 11 Juni, dilanjutkan domisili wilayah 17 dan 18 Juni, jalur afirmasi pada 22 dan 23 Juni, serta jalur prestasi akademik pada 27 hingga 29 Juni. Diharapkan dengan persiapan yang lebih matang, pengawasan yang lebih ketat, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah dan masyarakat, pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Provinsi Banten dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, dan mampu memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi seluruh anak Banten. Karena terkait dengan sekolah gratis ya kita ikut. Nah, satu sisi ya kita ikut mensukseskan program dari pemerintah ya, dan ini juga kan membantu masyarakat secara umum ya. Banyak yang membutuhkan biaya, sehingga dengan sekolah gratis ini mereka semua bisa masuk ke sekolah swasta gratis gitu. Pendidikan menjadi hak dasar bagi setiap anak bangsa. Namun pada kenyataannya tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan hingga tuntas. Faktor ekonomi masih menjadi penyebab besar anak-anak tidak melanjutkan sekolah, khususnya saat memasuki jenjang menengah atas.
Di Provinsi Banten sendiri, persoalan putus sekolah masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Berdasarkan data sektoral, jumlah anak putus sekolah di Banten masih berada di angka puluhan ribu anak, dengan fluktuasi di kisaran 80.000 anak. Angka tersebut mencakup anak dropout atau DO maupun lulus tidak melanjutkan atau LTM. Kondisi ini menjadi tantangan serius, mengingat pendidikan memiliki peran besar dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Titik sumbatan terbesar terjadi saat transisi dari SMP menuju SMA dan SMK sederajat. Di fase inilah banyak siswa terpaksa menghentikan pendidikan, bukan karena tidak ingin sekolah, namun karena keterbatasan biaya. Daya tampung sekolah negeri yang terbatas membuat banyak siswa akhirnya harus masuk ke sekolah swasta. Namun bagi sebagian keluarga prasejahtera, biaya SPP bulanan dan uang gedung menjadi hambatan besar yang seringkali membuat siswa memilih berhenti sekolah. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusuma menghadirkan program sekolah gratis atau PSG. Program ini menjadi bagian dari program besar Banten Cerdas yang bertujuan memastikan anak Banten dapat terus bersekolah tanpa dibayangi beban biaya pendidikan. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada sekolah negeri, kali ini pemerintah Provinsi Banten mengambil langkah yang lebih luas dengan melibatkan sekolah swasta. Hal ini menjadi langkah strategis sekaligus mendobrak dikotomi antara sekolah negeri dan swasta. Pemprov Banten menegaskan bahwa anak Banten yang bersekolah di swasta pun memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas tanpa terbebani oleh biaya bulanan. Melalui program sekolah gratis, pemerintah Provinsi Banten memberikan pembebasan biaya SPP bulanan dan uang gedung bagi siswa baru atau kelas 10 di sekolah swasta yang telah bermitra dengan Pemprov Banten. Hingga saat ini program tersebut telah menjangkau sekitar 811 sekolah swasta, SMA, SMK, dan MA di seluruh Provinsi Banten. Tidak hanya itu, program ini juga diperkirakan telah menjangkau antara 65.000 hingga lebih dari 76.000 siswa kurang mampu yang bersekolah di swasta. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi Banten bahkan melakukan pergeseran belanja antar sektor sebesar 159 miliar rupiah. Langkah ini menjadi bukti keseriusan Pemprov Banten dalam menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Tidak hanya memberikan subsidi, pemerintah Provinsi Banten juga memberlakukan aturan ketat kepada sekolah swasta yang menerima bantuan program sekolah gratis. Sekolah dilarang keras melakukan pungutan liar tambahan kepada orang tua siswa. Pengawasan pun dilakukan secara langsung, termasuk melibatkan DPRD Provinsi Banten agar program ini dapat berjalan sesuai tujuan awalnya. Memasuki tahun keduanya program ini berjalan, Gubernur Banten Andra Soni turun langsung meninjau pelaksanaan program sekolah gratis di lapangan. Salah satunya dengan mengunjungi SMKS Yupentek 1 Kota Tangerang. Kunjungan ke sekolah swasta ini menjadi sangat strategis karena pemerintah Provinsi Banten ingin memastikan bahwa program sekolah gratis benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya siswa dari keluarga yang membutuhkan. Di SMKS Yupentek 1 Kota Tangerang, Gubernur Banten melihat langsung pelaksanaan program, sekaligus berdialog dengan pihak sekolah terkait dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Andra Soni menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Banten berkomitmen menjamin pendidikan bagi seluruh anak Banten yang ingin melanjutkan dari SMP menuju SMA dan SMK sederajat. Menurutnya tidak boleh ada anak Banten yang gagal melanjutkan pendidikan hanya karena terhalang biaya. Pemerintah pun berupaya membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat dapat merasakan manfaat program tersebut. Andra juga berharap masyarakat dapat ikut mendukung dan mensukseskan program sekolah gratis, agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal dan berkelanjutan. Setelah program sekolah gratis ini, penghasilan guru-gurunya meningkat. Kemudian kualitas atau sarana prasarananya juga diperbaiki, dan kemudian juga memastikan bahwa komitmen melaksanakan program sekolah gratis ini sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Dalam hal ini tidak boleh memungut iuran kepada murid-muridnya. Nah, tapi kita juga harus memahami bahwa ke sekolah negeri kita memiliki keterbatasan baik dari jumlah sekolahnya dan sebagainya. Maka alternatif kita sekolah gratis ini adalah solusi untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak-anak kita. Contoh,
yang tidak lolos di SMK 4, mereka punya alternatif untuk bisa masuk ke SMK 2 pilihan keduanya, dan kemudian pilihan ketiganya di sekolah swasta. Yang perlu kita lakukan adalah sosialisasinya. Mohon dukungan teman-teman dari media untuk bisa mensosialisasikan, juga ikut membantu mensosialisasikan program sekolah gratis untuk tahun kedua. Karena kalau tahun kedua kelas 10 dan kelas 11, insya Allah tahun ini kita ada kuota 10.000 untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 se-Banten untuk madrasah aliyah. Secara bertahap nanti kita tingkatkan. Tahun ini kuotanya 10.000 Pak ya? Kuotanya 10.000 untuk madrasah aliyah. Kenapa? Pertama, tidak boleh lagi dipungut uang pendaftaran. Kedua, tidak dipungut SPP. Ketiga, nggak boleh uang pangkal. Nah, semesteran, uang ujian dan sebagainya. Ujian rapot nggak boleh ada pungutan. Jika menemukan kasus-kasus tersebut, tolong sampaikan kepada kami agar bisa kita evaluasi. Dan saya juga mengarahkan kepada Dinas Pendidikan, KCD, untuk melakukan koordinasi, melakukan evaluasi dan memantau. Ya, karena ini tanggung jawab kita bersama. Karena hak anak-anak untuk mendapatkan sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah SMKS Yupentek 1 Kota Tangerang, Dadan Setiawan, mengaku bersyukur Gubernur Banten datang langsung untuk melakukan monitoring program sekolah gratis di sekolahnya. Menurut Dadan, kehadiran gubernur menjadi bentuk perhatian sekaligus sinergi yang baik antara pemerintah dan lembaga pendidikan swasta. Terlebih, SMKS Yupentek 1 Kota Tangerang menjadi salah satu sekolah swasta favorit di wilayah Tangerang yang memiliki jumlah siswa cukup besar dan menjadi pilihan banyak masyarakat. Karena terkait dengan sekolah gratis ya kita ikut. Nah, satu sisi ya kita ikut mensukseskan program dari pemerintah ya, dan ini juga kan membantu masyarakat secara umum ya. Banyak yang membutuhkan biaya, sehingga dengan sekolah gratis ini mereka semua bisa masuk ke sekolah swasta gratis gitu. Jadi pertimbangan kita juga sebenarnya kita sekolah yang boleh dibilang agak mahal gitu ya, agak mahal. Tapi ya lagi-lagi dalam rangka mensukseskan program pemerintah ya kita cobalah ikut sekolah gratis, kita ambil. Dan dampaknya cukup positif juga ke sekolah kita ya. Yang dulu mungkin nyari siswa agak susah, ya sekarang mencari siswa lebih mudah. Mereka datang sendiri ke kita dan kuota yang kita tetapkan juga tercapai ya, selalu tercapai. Ini udah tahun kedua. Ya, tahun pertama justru kita malah nolakin siswa ya karena kepenuhan. Tapi sekarang juga sama nih, tahun kedua lebih cepat lagi penuhnya gitu kan. Nah, mudah-mudahan sih program ini terus berlangsung dan tanpa menurunkan kualitas pembelajaran. Sebenarnya program SPMB negeri dan swasta kan agak berbeda ya. Kalau negeri kan ada istilahnya pra SPMB, kemudian pendaftaran, kemudian di jalur-jalur lainnya. Kalau swasta tuh diberi kebebasan mau bukanya mulai kapan dan tutupnya kalau emang penuh ya tutup aja gitu. Nah, kalau di kita ya khususnya di Yupentek 1 tidak terlalu pengaruh nunggu negeri ya. Sebenarnya negeri belum pengumuman, belum pendaftaran pun kita udah penuh sebenarnya. Oh, berarti sudah membuka lebih awal? Sudah membuka lebih awal gitu. Kalau di sini sendiri Pak sudah buka dari kapan nih Pak? Buka di akhir Februari sih sebenarnya kita udah buka gitu kan, udah buka. Kemudian kita juga adakan namanya seleksi ya. Jadi biar anak-anak yang karena emang minat kesini lumayan tinggi. Jadi anak-anak yang minat belajarnya tinggi, besar itu kita coba rangkul ya. Jadi ya seperti itulah teknisnya. Menurut Dadan, adanya program sekolah gratis sangat membantu bagi siswa dan orang tua. Terlebih bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, namun tetap memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan anaknya. Tidak hanya membantu siswa, menurut Dadan program ini juga memberikan dampak positif bagi sekolah, karena sekolah dapat lebih optimal dalam menerima peserta didik baru tanpa khawatir terjadi kendala pembiayaan dari calon siswa. Hal tersebut dinilai mampu menjadi solusi bagi masalah akses pendidikan, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi siswa untuk mendapatkan sekolah sesuai minat dan kemampuan mereka. Dadan juga berharap program sekolah gratis dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak sekolah, agar semakin banyak anak Banten yang mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan. Ada harapan sendiri nggak Pak, ke depannya seperti apa? Harapannya ya program PSG ini tetap berlanjut ya. Jadi untuk kepentingan masyarakat Banten
ya karena emang minat mereka jadi tinggi gitu untuk bersekolah ke sini gitu kan. Nah, kalau emang PSG-nya dicabut kemungkinan agak menyulitkan mereka juga dan sekolah juga agak kesulitan juga gitu. Kalau yang dirasakan kita ya sebenarnya dari segi penerimaan jauh lebih cepat lagi untuk mencapai kuotanya gitu. Tapi ada sekolah-sekolah swasta lain yang mungkin agak kesulitan ya karena mereka kan ya mungkin belum jadi pilihan masyarakat gitu aja sih sebenarnya. Padahal sama-sama gratis gitu. Diharapkan dengan program sekolah gratis ini, angka putus sekolah di Provinsi Banten dapat terus ditekan, khususnya pada jenjang transisi dari SMP menuju SMA dan SMK yang selama ini menjadi titik paling rentan, sehingga kedepannya tidak ada lagi anak Banten yang harus mengubur mimpi untuk bersekolah hanya karena persoalan biaya. Tadi sudah ini ya, Pak Gubernur juga sudah mengecek kaitan dengan makan bergizi gratis. Jadi di Kota Tangerang ini sudah hampir semua ya, ada kurang lebih tinggal 24% lagi ya yang yang belum mendapatkan makan bergizi gratis. Pendidikan yang baik tidak hanya berbicara tentang kemudahan akses masuk sekolah atau ketersediaan biaya pendidikan. Lebih dari itu, pendidikan juga berkaitan dengan bagaimana memastikan para siswa dapat belajar dalam kondisi yang sehat, fokus, dan memiliki asupan gizi yang memadai. Sebab kualitas pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas guru atau fasilitas sekolah, namun juga sangat bergantung pada kesiapan fisik para siswa dalam menyerap pelajaran. Karena itulah pemerintah saat ini terus mendorong program makan bergizi gratis atau MBG sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Di Provinsi Banten sendiri, program MBG menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan besar pemerintah di bidang pendidikan. Terlebih program sekolah gratis yang saat ini terus didorong pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah menyadari anak-anak tidak hanya membutuhkan akses pendidikan tanpa biaya, namun juga membutuhkan dukungan gizi yang cukup agar mampu belajar dengan baik. Sehingga program makan bergizi gratis hadir bukan hanya sebagai bantuan makanan, namun juga menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Secara keseluruhan, program MBG di Provinsi Banten menargetkan lebih dari 2 juta siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta di 8 kabupaten kota. Hingga saat ini lebih dari 4.000 sekolah di seluruh Banten disebut telah siap dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Khusus untuk kewenangan pemerintah Provinsi Banten, program ini menjangkau sekitar 400.000 siswa pada jenjang SMA, SMK, dan sekolah khusus atau SKH. Bahkan, pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sekitar 311 miliar rupiah dari APBD untuk mendukung program MBG di tingkat menengah atas. Sementara itu, pemerintah Kota Tangerang juga mendukung program tersebut dengan menyiapkan alokasi anggaran pendamping hingga 30 miliar rupiah untuk jenjang SD dan SMP. Sebagai bentuk monitoring langsung, Gubernur Banten Andros Soni meninjau pelaksanaan dan pendistribusian makan bergizi gratis di SMK Negeri 4 Kota Tangerang. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur melihat langsung menu makanan yang diberikan kepada siswa, sekaligus memastikan program berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Pemerintah Provinsi Banten ingin memastikan bahwa makanan yang diterima siswa tidak hanya tersedia, namun juga memiliki kandungan gizi yang baik untuk menunjang pertumbuhan dan konsentrasi dalam belajar. Bagi banyak siswa, program ini menjadi bantuan yang sangat berarti, terlebih bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dengan adanya makan bergizi gratis, siswa dapat lebih fokus belajar tanpa harus memikirkan bekal atau uang makan selama berada di sekolah. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Kota Tangerang, Dede Nur Saputra menilai, program makan bergizi gratis memberikan banyak manfaat besar bagi para siswa. Menurutnya, program tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa, namun juga memberikan dampak positif terhadap kedisiplinan dan konsentrasi belajar siswa di sekolah.
Di Januari ya, di bulan Januari, tepatnya tanggal 13 Januari. Biasa sih kalau kendala itu koordinasi kita dengan dapur SPPG dengan kita kan ya. Karena kan kita juga di sini kan ada jadwal KBM, ada jadwal istirahat, sehingga pada saat pendistribusian itu minimal tidak mengganggu kegiatan KBM ya. Awalnya itu saja. Jadi masalah pendistribusian dari dapur ke sini ke sekolah kami ya. Cuma kalau setelah itu hanya beberapa hari saja, berikutnya ke sini sudah normal lah. Mereka itu jam 7 kurang lebih sudah ada di sekolah kami di sini. 1.700 dengan Bapak Ibu gurunya. Karena kan yang dapat MBG itu siswa tingkat 10 ya. Tingkat 11, tingkat 12, tenaga pendidik dan kependidikan ya. Jumlah tenaga kependidikan sama pendidiknya itu semuanya 118. Jadi total 1.700. 1.700 dengan yang 118 itu ya. Ya. Bahkan, Dede mengaku sempat merasa terharu dengan adanya program makan bergizi gratis. Menurutnya program tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama bagi siswa dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sebab, tidak semua siswa memiliki kondisi ekonomi yang sama. Ada sebagian siswa yang mungkin datang ke sekolah dengan keterbatasan bekal atau uang saku, sehingga program ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah yang sangat dirasakan manfaatnya oleh siswa dan orang tua. Untuk di SMK 4 kan kami tahu, mohon maaf ya, SMK 4 juga kan tidak semua siswa secara ekonomi orang tuanya mampu ya. Berdasarkan bukan survei ya, masalah-masalah yang kami ketemui di siswa itu, banyak juga siswa yang tidak sarapan pagi. Bahkan ada siswa yang baru makan ketika pulang ada makan ya. Bahkan siswa juga ada yang dikasih ongkos, dikasih buat jajan, misalkan dikasih jajan misalkan 15.000 atau berapa, dia tidak digunakan untuk jajan di sini. Saya tanya, kenapa kamu, kan itu kamu dikasih sama orang tua kamu? Tidak Pak, saya kasih lagi ke ibu saya buat keperluan ibu. Artinya dia tidak makan dari pagi sampai pulang. Kamu kapan makannya? Ketika saya pulang. Kalau pulangnya jam 3 ya makan jam 3, kalau ini jam 3. Nah, itu banyak untuk SMK 4 ya. Jadi banyak orang tua yang secara ekonomi memang. Jadi harapan saya sih banyak terima kasih dengan adanya MBG, karena membantu para siswa minimal bisa sarapan, karena kita baginya jam 9-an lah mereka makan, bisa sarapan pagi itu. Deden berharap program makan bergizi gratis dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak sekolah, agar semakin banyak siswa yang merasakan manfaatnya. Sementara itu, salah satu siswa SMK Negeri 4 Kota Tangerang, Andi Gunawan, mengaku senang dengan adanya program makan bergizi gratis yang saat ini berjalan di sekolahnya. Meski baru berjalan sejak Januari tahun ini, namun menurut Andi, dampak program tersebut sudah sangat terasa. Ia mengaku kini tidak perlu terlalu sering membeli makanan di luar sekolah, karena kebutuhan makan selama berada di sekolah sudah dibantu melalui menu bergizi yang diberikan. Bagi siswa, program tersebut tidak hanya membantu dari sisi ekonomi, namun juga membuat mereka lebih tenang dan fokus saat mengikuti pembelajaran. Ini dari siswa kelas berapa nih? Aku dari 10 TOI, otomasi. 10 kelas 10. Jurusan Otomasi industri. otomasi industri. Iya. Jadi kalau misalkan tadi kan sempat ada Pak Gubernur dengan Pak Wakil Wali Kota Tangerang juga ini berkunjung melihat makan bergizi gratis. Nah, kalau dari teman-teman sendiri udah mulai merasakan makan bergizi gratis dari kapan? Perkiraannya kira-kira 5 bulan 4 bulan gitu. Januari. Pas awal tahun kemarin. Sejauh ini untuk MBG di SMK 4 sendiri seperti apa sih? Wah, menunya beragam ya jujur kalau itu. Tapi kebanyakan enak tuh, apalagi kacang yang kering itu enak banget buat cemilin. Jadi ada menu favoritnya kacang. Gitu. Oke, harapannya mungkin ke depan seperti apa nih untuk khususnya MBG sendiri di SMK? Malah kalau MBG sendiri ya mungkin harapannya siswa-siswa jadi lebih termotivasi belajarnya gitu. Dari MBG kan bukan semua soal makanan gitu, tapi soal semangat belajar yang baru gitu kan. Kalau terima kasih ya, kami jadi nggak repot sarapan, nggak repot nyiapin bekal kan. Ya mungkin terima kasihnya banyak, jadi lebih bisa fokus belajarnya gitu. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaluddin menyebut,
Secara umum pelaksanaan program makan bergizi gratis di Banten berjalan dengan baik. Khusus di Kota Tangerang, menurut Jamaluddin saat ini pemerintah masih terus melakukan pengembangan cakupan program karena masih terdapat sekitar 24% sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG. Namun, pemerintah optimis program tersebut dapat terus diperluas agar menjangkau seluruh siswa yang membutuhkan. Tadi sudah ini ya, Pak Gubernur juga sudah mengecek kaitan dengan makan bergizi gratis. Jadi di Kota Tangerang ini sudah hampir semua ya, ada kurang lebih tinggal 24% lagi ya yang yang belum mendapatkan makan bergizi gratis. Dan tadi sudah dilihat oleh Pak Gubernur, dari kebetulan tadi juga ada SPPG, ahli gizi semuanya hadir ya, tadi saya lihat. Dan ini menunjukkan bahwa MBG di Kota Tangerang saya rasa sudah cukup bagus. Dan bahkan tadi dilihat menunya juga lumayan baik sekali, bagus, semua lengkap ya. Kalau menurut saya sudah ada di situ dagingnya, ada buahnya, nasinya juga lumayan cukup, dan anak-anak tadi ditanya juga luar biasa, ya artinya senang dan rasanya enak seperti itu. Jamaluddin juga berpesan kepada masyarakat Banten, khususnya para siswa yang saat ini akan menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP sederajat, agar tidak takut untuk melanjutkan ke SMA atau SMK. Sebab saat ini pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan program sekolah gratis yang dapat membantu masyarakat dalam mengakses pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya. Menurutnya pendidikan menjadi kunci penting untuk membangun masa depan, sehingga seluruh anak Banten harus memiliki semangat untuk terus belajar dan melanjutkan sekolah. Tadi sudah ini juga Pak Gubernur juga mengecek terkait dengan sekolah gratis di Yupentek Kota Tangerang. Dan tadi sudah anak-anak kita juga sudah mengucapkan terima kasih, yaitu bahwa di Yupentek itu sekolahnya sudah gratis, uang pangkalnya gratis, SPP, termasuk juga ujian, semesteran, uang raport, dan lain sebagainya yang kaitan dengan pembiayaan investasi dan pembiayaan operasional gratis. Dan ini alhamdulillah, dan Pak Gubernur tadi menekankan ketika sekolah swasta mengambil sekolah pro MOU dengan sekolah gratis, maka diharapkan tingkatkan kesejahteraan, tingkatkan kualitas, dan sarana harus bagus, itu sepertinya. Ya, saya menghimbau kepada orang tua, wali murid, anak-anak kita yang dari SMP ke SMA, yaitu sudah mulai pra SPMB dimulai tanggal 20 April sampai dengan tanggal 31 Mei, dan nanti untuk SPMB-nya dimulai pada tanggal 10 Juni sampai dengan 10 Juli. Mari sama-sama anak-anak semuanya mendaftarkan diri kepada sekolah-sekolah yang adik-adik semuanya yang minati, dari semua sekolah favoritnya masing-masing, silakan daftar, dan mudah-mudahan ini adalah adik-adik bisa diterima di sekolah yang menjadi favoritnya. Dan apabila adik-adik tidak diterima sekolah negeri, maka sekarang ada program Pak Gubernur, yaitu program sekolah gratis. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup mahal karena sudah digratiskan semuanya. Masuk ke sekolah gratis, di sini kurang lebih ada 74 sekolah di Kota Tangerang terkait dengan program sekolah gratis. Pada akhirnya program sekolah gratis, makan bergizi gratis, dan pelaksanaan SPMB yang lebih transparan menjadi bagian dari upaya besar pemerintah Provinsi Banten dalam membangun generasi yang lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih siap menghadapi masa depan. Diharapkan melalui berbagai program tersebut, angka putus sekolah di Banten dapat terus menurun dan semakin banyak anak Banten yang dapat mengenyam pendidikan secara layak tanpa terkendala biaya maupun akses.